Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Safa Nurul Khadijah, Wardina Syarifah, Lutfi Kamila Maulida, dan Teti Rusmawati akan mempresentasikan materi tentang perkembangan masa kanak-kanak pertengahan. Yang pertama, ada perkembangan fisik masa kanak-kanak pertengahan. Masa pertengahan merupakan periode pertumbuhan fisik yang melambat dan relatif seragam sampai mula terjadi perubahan-perubahan pubertas kira-kira 2 tahun menjelang anak menjadi matang secara seksual. Masa ini sering juga disebut sebagai periode tenang, sebelum pertumbuhan yang cepat menjelang masa remaja. Meskipun disebut begitu, bukan berarti pada masa ini tidak terjadi proses pertumbuhan fisik. Kemudian, aspek dari pertumbuhan fisik yang terjadi selama masa pertengahan akan disampaikan oleh Nurdina Syarifah. Ada tinggi dan berat badan. Sampai dengan usia sekitar 6 tahun, badan anak bagian atas berkembang lebih lambat daripada bagian bawah. Anggota badan relatif masih pendek. Kepala dan perut relatif masih besar. Masa pertengahan, tinggi badan bertumbuh sekitar 6% dan berat bertambah 10% setiap tahun. Yang kedua, ada perkembangan otak. Pada masa ini, volume total otak menjadi stabil. Namun perubahan signifikan terjadi dalam berbagai struktur dan daerah otak tetap berlangsung. Level tertinggi pada otak terus meningkat di masa pertengahan dan akhir. Yang ketiga, ada motorik. Dengan terus bertambahnya berat dan kekuatan badan, maka selama masa pertengahan dan akhir, keterampilan motorik anak menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi. Anak-anak juga mampu menjaga keseimbangan badannya, terlihat lebih cepat dalam berlari dan melompat, dan mereka juga dapat menguasai gerakan-gerakan yang rumit, kompleks, dan cepat. Yang keempat ada olahraga. Aktivitas fisik, seperti memukul bola, melompat tali, atau menjaga keseimbangan di atas balok, merupakan sesuatu yang esensial bagi anak-anak ini, agar dapat memperhalus keterampilan mereka. Meningkatkan latihan pada anak-anak memberikan hasil positif. Contohnya, penurunan kemungkinan anak-anak menjadi kelebihan berat badan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teti Rosmawati. Materi yang kedua, kesehatan dan penyakit. Pada umumnya, kesehatan yang paling baik berlangsung pada masa ini, dan penyakit di masa pertengahan ini cenderung singkat. Masa kanak-kanak pertengahan merupakan periode di mana penyakit dan kematian jarang dijumpai. Walaupun demikian, tidak sedikit anak yang menderita kondisi medis yang kronis atau akut. Sebagian lain terluka dalam kecelakaan, kondisi medis akut atau kondisi yang bersifat sporadik dan berjangka pendek, seperti infeksi, alergi, dan kutil merupakan hal yang umum. Berikut adalah penyakit yang sering ditemui pada anak-anak masa pertengahan. Yang pertama, obesitas. Obesitas menjadi masalah yang semakin tinggi pada anak-anak. Meningkatnya jumlah penderita obesitas pada anak-anak dapat beresiko terkenanya berbagai masalah medis maupun psikologis. Yang kedua, penyakit kardiovaskular. Merupakan penyakit yang tidak banyak dijumpai pada anak-anak. Meskipun demikian, terdapat banyak anak-anak usia pertengahan yang telah memiliki satu atau lebih faktor resiko terkena kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi dan obesitas. Yang ketiga, kanker. Kanker pada anak-anak terutama menyerang sel-sel darah putih, leukemia, otak, tulang, sistem limpa, otot, ginjal, dan sistem saraf. Semua penyakit ini ditandai oleh berkembangnya sel-sel abnormal.
Yang keempat, cedera karena kecelakaan. Penyebab cedera atau kematian yang paling sering dijumpai di periode ini adalah kecelakaan. Cedera lain yang cukup parah dapat diakibatkan terkena karena bersepeda, menggunakan sepatu roda, dan peralatan olahraga lainnya. C. Perkembangan kognitif. Kognitif dapat diartikan sebagai persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan akal. Seiring dengan masuknya anak ke sekolah dasar, maka kemampuan kognitifnya juga akan mengalami perkembangan yang pesat. Karena dengan masuk sekolah, berarti dunia dan minat anak-anak bertambah luas, dan bertambah pula pengertian tentang manusia dan objek-objek yang sebelumnya kurang berarti bagi anak-anak. Yang kedua, kalau pada masa sebelumnya daya pikir anak masih bersifat imajinatif dan egosentris, maka pada usia sekolah dasar ini, daya pikir anak berkembang ke arah konkret, rasional, dan objektif, daya ingatnya juga semakin kuat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rufi. Perkembangan kognitif meliputi, pertama, memori. Pada masa pertengahan, anak-anak menunjukkan perubahan penting bagaimana mereka mengorganisasi dan mengingat informasi. Kedua, kategorisasi. Pada masa ini, anak menunjukkan pemahaman mereka terhadap pengurutan ketika mereka dapat mengatur objek dalam rangkuman yang sesuai dengan satu atau beberapa dimensi seperti berat, dari yang ringan ke yang berat. Ketiga, konservasi. Dalam memecahkan masalah, anak yang berada pada masa pertengahan dapat mencari jawabannya dalam kepala mereka. Mereka tidak harus mengukur atau menimbang objek tersebut. Keempat, perhatian atau atensi. Anak usia sekolah dasar sudah dapat berkonsentrasi lebih lama dibandingkan anak yang berusia lebih muda, dan dapat fokus kepada informasi yang mereka butuhkan dan inginkan, serta pada saat yang sama menyaring informasi yang tidak relevan. D. Perkembangan emosi. Ketika usia bertambah, mereka menjadi lebih peka terhadap perasaannya sendiri dan perasaan orang lain. Mereka dapat lebih mengatur ekspresi emosional mereka dalam situasi sosial, dan mereka dapat merespon tekanan emosional orang lain. Anak-anak menjadi lebih empati dan lebih condong kepada perilaku prososial pada masa pertengahan ini. Perilaku prososial adalah tanda-tanda penyesuaian yang positif. Pada masa ini, anak-anak juga belajar cara untuk coping terhadap stres. Ketika anak bertambah besar, mereka mampu menilai situasi yang menekan secara lebih akurat dan seberapa jauh mereka mampu mengendalikannya. E. Perkembangan sosial. Masa pertengahan seperti ini, relasi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan guru terus memainkan peran yang penting. Pemahaman anak terhadap diri atau self juga berkembang, dan perubahan-perubahan dalam gender dan perkembangan moral menandai perkembangan anak pada masa ini. Perkembangan pemahaman diri. Sepanjang masa pertengahan hingga akhir, anak-anak terus-menerus menggambarkan dan memperbarui pemahaman tentang diri atau sense of self. Lalu perkembangan moral. Menurut teori Piaget, pemikiran mengenai moral anak-anak dicapai melalui 2 tahap. Dari usia 7 sampai 10 tahun, anak-anak memperlihatkan moralitas heteronom, dan dari usia 10 tahun ke atas, anak-anak mulai memperlihatkan moralitas otonom, hubungan dengan keluarga. Masa kanak-kanak pertengahan merupakan masa transmisi koregulasi, di mana orang tua dan anak berbagi kekuasaan. Orang tua mengawasi dan si anak akan melaksanakan momen demi momen regulasi diri. Lalu teman sebaya. Ketika sekolah, kelompok-kelompok teman sebaya akan terbentuk secara alamiah di antara anak-anak yang tinggal berdekatan atau yang pergi ke sekolah bersama. Lalu sekolah. Karena sekolah bersifat kumulatif, penyelenggaraan di tahun pertama sangatlah penting dalam studi nasional. Anak kelas 1 beresiko gagal dalam sekolah, baik karena rendahnya status sosial ekonomi ataupun secara akademis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa.
Yang selanjutnya, perkembangan bahasa. Di masa ini, kemampuan anak terus berkembang. Anak-anak semakin mampu memahami dan menginterpretasikan komunikasi oral seperti tulisan. Mereka belajar bukan hanya menggunakan banyak kata, tetapi juga memilih kata yang tepat untuk penggunaan tertentu. Pada tahun awal sekolah, jarang sekali menggunakan kalimat pasif dan kalimat perintah. Sampai mungkin usia 9 tahun, pemahaman anak tentang aturan sintaks atau bagaimana kata diorganisir ke dalam frasa dan kalimat menjadi lebih rumit. Yang selanjutnya, pragmatis atau pengetahuan tentang bahasa. Yang paling utama perkembangan bahasa pada anak-anak pertengahan yaitu pragmatis. Sebagian anak usia 6 tahun dapat menceritakan kembali cerita singkat dari buku, film, atau pertunjukan singkat mereka. Yang kedua, literasi. Anak-anak dapat mengidentifikasi kata yang terkena dalam dua cara. Yang pertama disebut sebagai metode decoding. Yang kedua disebut sebagai metode visuali. Selanjutnya, menulis. Ketika anak-anak mulai menulis, anak-anak seringkali menciptakan ejaan. Orang tua dan guru hendaknya mendukung pembelajaran ini. Terakhir, mempelajari bahasa kedua. Selama bertahun-tahun, dikatakan bahwa jika seseorang tidak mempelajari bahasa kedua sebelum masa pubertas, ia tidak akan pernah mencapai kelancaran berbahasa untuk bahasa kedua. Kesimpulan, dari penjelasan di atas, kami menyimpulkan bahwa perkembangan pada masa kanak-kanak pertengahan merupakan periode pertumbuhan fisik yang melambat atau relatif seragam. Oleh karena itu, masa ini sering disebut juga dengan periode tenang. Perkembangan emosi pada masa kanak-kanak pertengahan ini, anak-anak menjadi lebih peka terhadap perasaan sendiri dan orang lain. Perkembangan sosial pada masa kanak-kanak pertengahan mencakup perkembangan pemahaman diri, perkembangan moral, hubungan dengan teman sebaya dan sekolah. Aspek kesehatan dan penyakit pada masa kanak-kanak pertengahan cenderung singkat. Penyakit yang sering dialami seperti alergi, demam, flu, atau virus yang merupakan hal biasa pada usia ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.